Sebuah kabar baik datang dari Cyprian Tatarusanu setelah AC Milan resmi mengumumkan bahwa kiper asal Rumania itu telah dites negatif dari COVID-19 dan akan kembali berlatih bersama rekan-rekannya jelang pertandingan babak 16 besar Coppa Italia melawan Genoa di San Siro. Tatarusanu telah memantapkan dirinya sebagai kiper cadangan utama untuk McMahon bahkan setelah kedatangan Antonio Mirante. Kiper 35 tahun itu menjadi pilihan utama di bawah mister gawang dalam beberapa pertandingan terakhir saat McMahon menepi usai mengalami cedera pergelangan tangan. Jika Stefano Pioli bisa menyambut kembalinya Tatarusanu setelah dites negatif COVID-19, namun berbeda halnya dengan Fode Ballo-Touré. Pemain internasional Senegal tersebut telah dinyatakan positif COVID-19. Melalui pernyataan resminya di Twitter, Federasi Sepak Bola Senegal mengumumkan bahwa Ballo-Touré dan Idrissa Gueye adalah dua pemain timnas Senegal yang dites negatif COVID-19 48 jam sebelum pertandingan melawan Guinea di ajang Piala Afrika. Kedua pemain tersebut kini harus menjalani isolasi mandiri sesuai instruksi yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat. AC Milan dan Genoa akan saling bentrok di babak 16 besar Coppa Italia untuk musim 2021-2022. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di San Siro hari Jumat 14 Januari 2022. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah fakta menarik yang mengiringi jelang pertandingan tersebut. Pertandingan kandang terakhir AC Milan di Coppa Italia melawan Genoa terjadi pada 5 September 1982 di putaran kelima fase grup. Kala itu Milan berhasil menang 3-2 melalui 2 gol dari Joe Jordan dan 1 gol dari Aldo Serena. AC Milan tidak terkalahkan dalam 9 dari 10 pertandingan terakhir mereka melawan Genoa di seluruh ajang kompetisi. Milan telah mencetak setidaknya 2 gol dalam 6 dari 7 pertandingan terakhir mereka melawan Genoa di seluruh ajang kompetisi. AC Milan gagal memenangkan 1 pun dari 5 pertandingan terakhir mereka di Coppa Italia dalam waktu normal. Milan telah memenangkan pertandingan babak 16 besar di Coppa Italia dalam 12 musim terakhir. Tetapi 2 kemenangan yang diraih Milan dalam kompetisi ini datang setelah 90 menit, yakni saat menang 4-2 di babak perpanjangan waktu melawan Torino di perempat final Coppa Italia musim 2019-2020 dan menang 5-4 atas Genoa melalui adu penalti di babak 16 besar musim 2020-2021. Rossoneri asuhan Stefano Pioli telah mencetak 4 gol dari tendangan bebas langsung sepanjang musim ini, terbanyak dari klub manapun di 5 liga top Eropa. 3 pemain Milan saat ini mencetak gol pertama mereka di Serie A yakni kala menghadapi Genoa. Mereka adalah Pierre Kalulu, Rade Krunic, dan Sandro Tonali. Adapun untuk Kalulu, golnya ke gawang Genoa adalah satu-satunya gol yang ia cetak sejauh ini di Liga Italia. Theo Hernandez telah terlibat dari 9 gol sepanjang musim ini dengan rincian 4 gol dan 5 assist, terbanyak dari pemain manapun yang berposisi sebagai bek di Liga Italia. Pelatih Genoa, Andriy Shevchenko adalah pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah Milan di semua ajang kompetisi dengan 175 gol, di belakang Gunnar Nordahl dengan 221 gol. Jelang pertandingan Milan versus Genoa di babak 16 besar Coppa Italia, ada beberapa informasi yang telah berhasil disaring beberapa media terkait kemungkinan starting 11 yang akan diturunkan Stefano Pioli dalam pertandingan tersebut. Seperti dilansir dari Milan News, McMahon kemungkinan besar akan tetap berada di bawah mister gawang. Sementara untuk kuartet di lini belakang, Pioli kemungkinan akan menurunkan Pierre Kalulu sebagai bek kanan, dengan duet Fikayo Tomori dan Gabbia sebagai bek tengah, serta Theo Hernandez sebagai bek kiri. Di lini tengah, Sandro Tonali akan memainkan peran bersama Rade Krunic. Adapun Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini, dan Ante Rebic akan mendukung Olivier Giroud sebagai striker tunggal, mengingat Zlatan Ibrahimovic akan absen karena skorsing. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa kiper muda Milan Alessandro Plisari menjalani operasi peradangan tendon pada lututnya sejak bulan September lalu. Namun kini sang kiper telah pulih dan telah bergabung bersama tim. Namun masa depannya bersama skuad utama Rossoneri sepertinya akan kembali dipangkas menyusul kedatangan Antonio Mirante. Gagasan dari manajemen Milan saat ini adalah melepasnya dengan status pinjaman ke klub lain. Menurut laporan Tuttosport, Plisari kini telah menarik minat beberapa klub Serie B. Sang penjaga gawang dikabarkan telah menjadi bidikan SPAL yang saat ini tengah membutuhkan penjaga gawang baru. Dan mereka mempertimbangkan tawaran untuk meminjam penjaga gawang internasional under 21 tersebut. Selain itu, sumber yang sama juga menyebutkan bahwa Plisari juga bisa menyusul Giacomo Olser ke Brescia, karena klub asuhan Filippo Inzaghi tersebut juga menunjukkan minat serius untuk memboyongnya di jendela transfer Januari ini.
AC Milan disinyalir akan segera mengumumkan pembaharuan kontrak Ismail Bennacer. Calciomercato melaporkan bahwa kedua belah pihak saat ini hampir mencapai kesepakatan. Bennacer terikat kontrak dengan Milan hingga Juni 2024 dan memiliki penghasilan 1,5 juta euro bersih per musim. Dan para pihak diklaim semakin dekat dengan kesepakatan perpanjangan kontrak hingga 2026 dengan kenaikan gaji senilai 2,5 hingga 3 juta euro per musim. Sang gelandang saat ini tengah memperkuat Aljazair di gelaran Piala Afrika. Ia akan berusaha membantu negaranya memenangkan turnamen itu lagi seperti yang ia lakukan pada 2019 lalu. Ketika ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen tersebut tidak lama setelah ia bergabung dengan Milan. Pemain 24 tahun itu dipandang sebagai pemain fundamental untuk skema dan mekanisme lini tengah Stefano Pioli. Dan ia kemungkinan besar akan menaikkan kontrak barunya bersama Milan setelah kembali dari Afrika.